Kau geser nanti. Masuk nanti, masuk. Masuk. Atas. Iya, masuk. Iya, udah. Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Frankie Woro, Casimilus Awe, dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi. Ratusan kilometer dari salib orang-orang Auyu itu, orang Muyu sedang menyiapkan gerakannya sendiri. Tapi kali ini dalam bentuk sebuah pesta. Pesta yang disiapkan oleh marga Kimco Jinipju selama 10 tahun. Sosok di marga ini adalah Willem Kimco, orang asli Papua yang tak punya kartu identitas kewarganegaraan manapun. Pesta adat ini sudah cukup langka, tak hanya di Papua, bahkan di kawasan Pasifik dan peradaban Melanesia. Awalnya bayarnya kalau bukan, intinya hati kau tidak bipnuka, dan jitana ya kati kau beri barang dipo. Kau memang ambil kau kuning. Ada gagasan dan gerakan sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini, sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut perang orang Auyu ini diukir atau dilukis, digambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman perang. Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Papua bukan tanah kosong. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal.
Di planet ini, ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai 2 negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh 1 keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moiwen dari suku Marin. Yasinta dan warga di distrik Ilwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjatanya mereka nih. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Macam-macam senjatanya. Yang kedua adalah Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Kuipalo dari suku Yenan di distrik Jagebob, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul.
Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Frankie Woro dan orang-orang Auyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit. Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari, dan di situ ya ada survei-survei mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami ada lakukan tanda-tanda saksi di sana. Dapat dengan yang induknya, tapi karena induknya dia lari dan terlambat kerja, akhirnya yang bisa kita dapat dia punya anak ini saja. Ini kalau pakai bahan ya asli. Pohon ini pohon bitanggur, dia punya kayu ini kita biasa gunakan untuk kerja perahu, dan juga kulit depu getanya itu kita pakai untuk kerja ini, panah-panah ini lem, jadikan lem ini, panah-panah. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Auyu. Juga lumbung pangan atau bank untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Hutan juga tempat yang penuh dengan sejarah suku, situs budaya, dan tempat-tempat sakral.
Inilah yang sedang mereka pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan. Untuk semua alasan ini, mereka menancapkan ribuan salib merah. Tapi dari kampung, warga suku Auyu memberi kabar pada Frankie tentang intimidasi oleh aparat negara agar mereka melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah. Ada beberapa titik yang saya sudah siap, tetapi di sini emergensi dari saya, terutama di Kampung Sokangon, PT Damai Timber. Dia mengganggu saya dengan menggunakan kekerasan maupun pihak hukum. Dan kemarin saya ada pernyataan penolakan secara resmi, tapi masih tetap dengan menggunakan pihak hukum untuk masuk, untuk harus dituntut saya untuk harus diterima perusahaan itu. Kita di situ ada 15 marga, tetapi 15 marga juga tidak setuju. Marga-marga siapa yang terima dan marga-marga mana saja yang menolak. Nanti kita lihat dari pertimbangan itu, dan di situ dan kita undang mereka untuk bicara dengan kami. Sebagai sosok yang aktif dalam gerakan, warga Auyu terus memberi informasi lapangan kepada Frankie yang tak selalu berada di kampungnya. Izin pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Data semua ada di tangan saya. Ya. Baik, kalau gitu itu lebih bagus karena tanda tangan itu yang berbahaya. Iya. Tanda tangan itu yang lebih berbahaya karena sekarang ini modern dan canggih, dan itu yang mereka biasa pakai untuk tipu muslihat. Mereka biasa pakai itu di tanda tangan itu. Betul. Dari Bambisa juga di Sofia dia masuk untuk memaksakan kami marga untuk harus menerima perusahaan itu. Tapi kemarin kami sudah menolak. Babinsa nama Bosco. Babinsa di sini nama Bosco. Itu yang sekarang strategi militer yang sekarang mereka pakai. Jadi yang penting masyarakat itu yang benar-benar mau menolak siap dukung ketua marga siapa yang nanti tampil. Ini adalah peta konsesi sawit untuk biodiesel dalam proyek strategis nasional. Dan di distrik Fofi inilah, orang-orang Auyu hidup dari sungai dan hutan. Tapi Frankie di Bovendigul masih lebih beruntung. Setidaknya dibandingkan Yasinta Moyen di Merauke yang sudah kehilangan hutan dan rawanya. Yasinta dari suku Marin adalah petani sayur di Kampung Wanam, distrik Ilwayap, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanam untuk menghasilkan uang, lalu memberi barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba pada Mei 2024, di Pelabuhan Wanam datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta Moywen atau Enrika Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat.
Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita suka kaget yang dong bawa turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kayu-kayu. Bersamaan dengan alat-alat berat itu, juga berdatangan tentara Indonesia untuk mengawal proyek pembukaan hutan milik Jacinta. Ribu alat berat didatangkan dari Cina ke Papua oleh perusahaan bernama John Lin Group sebagai kontraktor pemerintah. Ini disebut sebagai pesanan eskavator terbesar di dunia dengan nilai 4 triliun rupiah. Misinya membuka hutan dan rawa milik orang Marin, salah satunya untuk membangun jalan sepanjang 135 km. Sementara di kiri kanannya akan dicetak sawah yang ditargetkan seluas 1,3 juta hektar. Jalan berupa garis lurus ini bukan rute tradisional ekonomi masyarakat. Jalan ini akan menghubungkan kawasan perkebunan sawit dan tebu di sebelah timur, juga untuk mobilisasi pasukan militer. John Lin Group adalah perusahaan yang dimiliki Andi Samsudin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam. Sebagian orang mengenalnya sebagai pengusaha yang hobi balapan mobil. Tapi di Kalimantan, ia berbisnis batu bara, perkebunan sawit, pengolahan karet, penerbangan, perkapalan, dan biodiesel. John Lin Group kini juga menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sayapnya melebar dari Kalimantan hingga ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri bioetanol inilah yang juga sedang dikembangkan di Papua. Foto ini adalah momen ketika Isam bersama kerabatnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meluncurkan program biodiesel atau B50 di Kalimantan Selatan. B50 artinya setiap 1 liter solar, 50%-nya akan dicampur minyak sawit. Perusahaannya, PT John Lin Agroraya, menjadi salah satu pemainnya. Sepanjang tahun 2025, saham PT John Lin Agroraya pernah naik hingga 700%. Perusahaan sawitnya yang lain, PT Pradiksi Gunatama, sahamnya bahkan pernah naik 4.000% hanya dalam 1 tahun. Dari harga saham ini saja, nilai kekayaan keluarga Isam diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah lebih, menjadikannya salah satu keluarga terkaya di Indonesia dan salah satu pemain penting industri bioenergi. Dan di Papua Selatan inilah sebagian sawit-sawit untuk mendukung program B50 akan ditanam. Inilah tanah orang-orang Wambon, Muyu, Marin, Yei, atau Auyu seperti Frankie Wor. Haji Isam pernah menjadi tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 saat melawan Prabowo. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Setelah menjadi presiden, Prabowo memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada Isam. Sejumlah menteri Prabowo, juga kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Isam. Lawan sebesar inilah yang sedang dihadapi Jacinta di kampung Wanam, Merauke. Atau petani perempuan lain seperti Enrika Gebse. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi, rusa, sekarang sudah tidak ada lagi.
Rekaman ini memberi gambaran bagaimana Kasuari kehilangan rumah di bekas hutan dan rawa yang telah dibabat. Keterlibatan tentara dalam proyek pangan dan energi di Papua memakai dalih bahwa ancaman terhadap negara kini tak hanya perang secara militer, tapi juga melalui pangan dan energi. Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Macam-macam senjatanya, Proyek ini menambah panjang alasan mempertahankan kehadiran tentara di Papua dalam 60 tahun terakhir. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel, atau ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional, di mana hanya ada 1 tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Artinya, 1 orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Tanah dan hutan diambil secara sepihak untuk kepentingan pembangunan batalion dan bandar antariksa. Ini bentuk perampasan masyarakat. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena trauma dan ketakutan, juga karena mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua, karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 kali lebih besar dari gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Seperti Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di distrik Jagebob, Merauke ini. Lokasinya bersebelahan dengan konsesi lahan tebu untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi dorong datang, tanam ini saja di sini, tanam papan nama ini. Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah, kalau ini papan nama ini memang, ini papan nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipalo yang punya hak dusun ini. Setelah memasang patok, alat berat mulai bekerja untuk membangun markas militer di tanah orang Ye. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Takut kenapa? Kalau macam yang awal macam sekarang bu kampung hidup ini kan aman. Terus kenapa harus didirikan korem di sini?
Bukankah dengan adanya Korem semakin aman ada tentara di sini? Kalau untuk Bukampung kayaknya tidak bisa aman kalau ada tentara, paling masyarakat dipukul itu ini. Kalau Bukampung hidup begini malah saya sejahtera dan saya punya masyarakat. Apa pernah ada pengalaman buruk sebelumnya dengan tentara di daerah sini? Ada yang cerita waktu pos-pos di sini tuh di 13, 12 itu zaman katanya Patimura. Memang kasihan. Malah kita punya orang ini yang dianiaya betul, dipukul. Disuruh kerja bakti tidak mau atau lama mencari, namanya kita pangkur sagu itu butuh waktu 1 minggu. Kalau lama begitu ya paling diseret apa pukul itu. Operasi militer Indonesia di Papua dimulai tahun 1962 lewat Operasi Trikora. Tapi perlawanan bersenjata pertama di Papua baru dilakukan tahun 1965 di Manokwari. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Paniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil, seperti Jubiana, salah satu pengungsi Nduga. Jadi ini tagarik mesti kagi be muguruk berselari di namen wane gosel bigari me egirik munene an nimbo misle berselar nene wam darik lek prak nda oi gore bangal no so ndak lo yo nanda me anet ndang no gat de nanen di ko nerwa membri wal marwa egirik munene wa tri ngel no semana ngal siya kaya berkumpit nyak masalah orena me wogosuluk ri namen wani yo semane kuman nak wani ndemo lo ndak misri namen bre ko lo nak no semana ne nebe minute waru ra kana bi ndige war be mino pragit de laina bulan maret april yana mana kantan barang na lire na bam ne Jubiana lalu menamai anaknya Pengungsi Kogoya. Selain Jubiana, juga ada Emma dari Maibrat yang melahirkan di hutan. Sampai di kampung gini, katanya bilang ada tentara yang bangun jembatan. Nah, capek itu juga pun masih tahan. Kembali lagi ke hutan lagi. Seperti itu sampai sejatuh di tengah jalan. Orang sampai terbanting di kayu semuanya. Berasa sakit begitu. Melengkapnya tuh Domika Serli, pengungsi Wako. Masyarakat sipil dari Kampung Aitrem sementara mengungsi karena kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri. Seratusan ribu pengungsi di Papua saat ini jauh melampaui jumlah yang mengungsi ke Papua Nugini tahun 1984, yaitu 10.000 orang karena menghindari operasi militer. Bersamaan dengan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam Papua juga dilakukan sejak masuknya tambang emas dan tembaga Freeport pada tahun 1967.
Disusul perkebunan sawit awal tahun 1980-an. Lalu ada perburuan buaya untuk diambil kulitnya. Sebelumnya, ada eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, pencarian besar-besaran kayu gaharu, atau pembukaan hutan tanaman industri. Ini belum termasuk perburuan dan perdagangan ikan arwana di selatan Papua, penebangan kayu merbau dari hutan-hutan Jayapura, emas di Blok Wabu Intan Jaya, bahkan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Dan kini, dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Papua dipaksa mencetak sawah, tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Inilah yang sedang menimpa keluarga Vincent dan Victor Kuipalo di Merauke. Hutan mereka diambil untuk markas militer dan industri perkebunan, PT Murni Nusantara Mandiri. 1 dari 10 perusahaan yang diberi konsesi untuk menanam tebu dan memproduksi gula serta bioetanol seluas 52.000 hektar. Perusahaan ini dianggap mengambil hutan dan tanah orang-orang Ye, terutama marga Kuipalo, yang memiliki hak adat terhadap 2.300 hektar hutan. Tentara? Tentara. Oh iya, tentara. Keluarga Kuipalo sedang melihat apakah perusahaan semakin mengancam tanah mereka. Dan kekhawatiran itu terbukti. Iya, makanya tadi saya bilang ini dari sini saja dekat, ini sudah masuk di dalam ujung lapang ini. Ini hutan, yang ini hutan yang dorong ada bongkar sekarang ini. Ini sudah punya alat sudah dekat ini. Dekat sekali ini. Ini di sini. Nacau, kelapa itu yang jalan lama, jalan setapak ini. Dari udara, terlihat alat-alat berat semakin mendekati tanah orang-orang Ye, marga Kuipalo. Keesokan harinya, Victor dan kerabatnya memberi tanda cat merah di pohon-pohon yang berada di batas tanah mereka. Tapi tanda peringatan adat ini tak diindahkan perusahaan. Dua bulan kemudian, perusahaan tetap memasuki tanah marga Kuipalo. Sama-sama. Kami manusia, kau lihat. Tapi tidak sakit hati sekali saya katakan adik. Ini sama baik kalau tidak berubah lagi tangan, kami juga punya tangan. Hanya beda rambut. Mister itu juga. Wah. Buka. Tidak.
Jadi ya untuk itu seperti saya katakan tadi, apakah lebih baik kita tidak usah ada kah atau bagaimana, kita pisahkan, pisahkah dari negara ini kah? Jangankan tuh, saya kemarin bicara sama Daniel, datang sama saya dengan persoalan Kodam ini. Saya bilang, Pak Daniel, kalau lebih baik saya ngungsi ke Papua Nugini. Dia bilang, aduh Bapak jangan begitu. Ya memang, kalau tidak bisa menghargai kami, lebih baik pilihan yang itu yang saya memilih. Lebih baik saya pindah dari sini. Saya mengungsi ke Papua Nugini, di negara tetangga. Masih di laut. Apa? Karena saya bilang sama Kapolsek, Pak Agustus ini 17 Agustus saya tidak kasih naik bendera merah putih. Saya bendera ada, nanti saya taruh di meja. Bendera saya ada. Karena saya punya pikiran percuma kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak lindungi kami. Tidak anggap kami sebagai kami rakyatnya. Dia lambang negara. Dan kami menghargai lambang negara itu. Ternyata lambang negara ini, kita bernaung di bawah lambang negara ini, kita tidak dilindungi. Hak kita tidak dihargai. Marga Kuipalo dari suku Ye terus mendapat teror dan intimidasi agar melepas tanah mereka yang hanya dihargai Rp300.000 per hektar. Tapi mereka tidak berjualan tanah. Makanya mama itu tidak suka untuk lepas tanah. Untuk apa? Baru di dalam hutan itu ada obat-obat tradisi. Itu sudah Kalau macam ada sayur juga, kita ambil sayur yang dia tumbuh sendiri. Jadi kita ini mau kemana, kalau itu sudah digusur, ya habis. Kita ini jadi penonton. Jangan sampai kita ini duduk minta di jalan. Jadi kita tidak mau seperti itu. Makanya tanah itu kita tidak melepas. Tapi mungkin orang lain tuh dia senang saja. Lebih baik saya pegang uang merah dulu. Saya bisa beli-beli itu ini. Nanti datang uang sudah habis, gembel, mau cari kemana lagi, hutan sudah habis, mau makan ikan di mana, kali sudah hancur. Seperti Yasinta di Wanam, suara dan gerakan kaum perempuan Papua sangat nyaring dan tak bisa diabaikan. Saya sebagai perempuan tolak untuk perusahaan masuk di sini. Karena kalau saya terima, anak-anak saya mau dikemanakan, mau tinggal di mana. Apapun yang terjadi saya tetap tolak. Demi tanah ini, saya akan berjuang. Demi saya punya anak-anak. Yang katanya mengutamakan anak Papua, nyatanya yang kerja kebanyakan ya orang-orang Jawa. Dan sendiri orang Jawa, tapi bukan mau bicara yang tidak-tidak. Memang kenyataannya seperti orang-orang Papua itu diterbelakangkan, kurang diutamakan, gitu. Proyek food estate seperti mencetak sawah, bukannya tak diikuti warga Papua. Salah satunya Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Setelah menghabisi hutan, pemerintah Indonesia mencetak sawah untuk tanaman padi karena beras mulai menjadi makanan pokok menggantikan sagu. Sebagian besar penggarapnya adalah warga transmigran yang datang sejak era 1980-an. Bahkan petani transmigran sudah ada sejak Belanda membuka proyek padi kumbe di distrik Kurik. Lokasi yang sering jadi langganan pejabat Indonesia
memamerkan sawah di Papua. Tapi Natalis juga ingin belajar menanam padi atau bersawah. Namun ia kesulitan karena dibutuhkan modal untuk benih, pupuk, hingga pemeliharaan dan panen. Lalu sawah-sawah ini pun mulai dikuasai pendatang. Tapi sejauh ini di kampung kami ini yang saya lihat memang ada kelompok kami punya di sini yang sudah tergabung dalam Gapoktan, kemudian masuk dalam optimalisasi lahan. Tapi baru saya anak asli yang punya lahan di sini. Mereka tidak punya. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian bersama-sama Kementerian Pertahanan yang dalam hal ini pada garis di bawahnya adalah TNI Angkatan Darat, memberikan support yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Merauke dalam rangka. Saya kemarin habis 9 juta. 9 juta ya? Iya, 9 juta karena dia sudah tidak dipakai toh. Ya. Dia sudah... Perempuan Papua seperti Filomena juga mau bertani. Pemerintah memberi bantuan Rp900.000 per hektar lewat program optimalisasi lahan atau OPLAH. Tapi dibanding biaya produksi dan harga jual gabah, Filomena mengaku berkali-kali rugi dan kini memutuskan tak lagi menggarap sawahnya. Terus kita harus cari uang untuk kondek. Betul. Karung kita beli. Karung beri sendiri lagi. Tenda kita beli. Ini dari yang offline ini don tidak siapkan. Tidak ada. Tidak ada ya, jadi mama don sendiri. Itu yang saya ada bilang, 900.000. Itu modal untuk kerja sawah ini. Mulai dari kerja sampai nanti panen. Panen. Wih, ngeri sekali. Iya, lucu toh? Tidak dapat itu. Betul, Mam. Dong maksud begini. Kalau disuruh tanam ubi berhektar-hektar, mari datang. Kita tahu cara rawatnya bagaimana, Iya. tanamnya bagaimana, tanam model bagaimana supaya hasilnya model begitu. Kita tahu. Kalau yang ini kan kita baru belajar. Sebagian hutan milik warga Senayu di Merauke sudah dibuka untuk sawah dan kebun tebu oleh PT Global Papua Abadi. Proyek pertanian ini dikerjakan oleh Kodim Merauke. Mereka melepas sebagian tanah karena ingin belajar bertani. Saya tete nenek moyang tidak ajar saya tanam padi. Tapi saya mau berubah. Generasi saya yang berikut ini besok lusa tidak bisa makan pisang, sagu. Ada apa? Namun program optimalisasi lahan yang dijanjikan dengan berbagai bantuan tak dirasakan Filomena. Obat rumput beli, obat padi beli, jonder kita bayar, bahkan bibit masih kurang, cari bibit lagi beli. Jadi saya memang kalau program pemerintah saya sama sekali saya tidak suka. Baku tipu saya. Mereka merasa ditinggalkan sendiri, jatuh bangun belajar bertani padi. Sementara sumber pangan dan air yang semula mudah didapat, kini telah berganti sawah dan kebun tebu. Dulu kita masih bisa jalan, nanti masak di kali, pakai air kali. Minum pakai air kali. Sekarang, kok mau masak? Tidak ada air, Air sudah susu, mau minum tidak bisa. Sudah dengan obat. Drone semprot tebu itu saja drone. Drone yang semprot. Saya lihat di itu. Jadi kita bukan drone yang terbang di atas untuk disemprot. Dong lempar pupuk di bawah ya dia mengalir ke kali. Mengalir ke kali, ke rawa-rawa. Seperti pertanian sawah bagi orang Bali atau Toraja, bagi orang Auyu dan suku-suku lainnya di Papua Selatan, sagu juga bukan semata tentang pangan. Bagi orang Auyu dan Marin, sagu adalah kerabat, sosok orang tua, sosok nenek moyang,
yang harus dijaga dan dilindungi. Lagi bikin apa mama ini mama? Pakai toko itu sagu. Kami diingatkan oleh leluhur, sagu itu tidak boleh digusur dan tidak boleh diganggu dengan cara apapun, dan di dalam rangka kepentingan apapun tidak boleh. Kamu harus bela, bahkan sampai nyawa pun harus menjadi taruhan demi membela keselamatan pergerakan sagu di atas tanah ini. Menurut Natalis, pemerintah di Jakarta mendefinisikan lumbung pangan semata urusan beras dan mencetak sawah. Sebenarnya orang Papua itu bukan tidak bisa bertani. Kami tanam ubi itu bagian dari pertanian. Nah, pertanian yang dimaksud oleh pemerintah itu harusnya selalu itu kalau bisa pemerintah harus spesifikkan pertanian apa yang dimaksud, pertanian tanam padi atau pertanian tanam ubi, petasan dan lain-lain. Ini yang harus dispesifikkan dulu. Begitu, sehingga tidak menjustifikasi kami orang asli Marin bahwa kami tidak bisa bertani, bukan. Kami buka kebun besar-besar di sana, bahkan bermeter-meter, ratus-ratus meter pakai sekop, bukan pakai ekskavator, tapi ini pakai skop. Itu pertanian, begitu. Bagi Natalis, alih-alih memaksimalkan sawah-sawah yang sudah ada untuk petani Papua, pemerintah selalu membuka hutan baru, seperti dikerjakan perusahaan John Lynn Group dan melibatkan tentara. Padahal, sejarah keterlibatan militer dalam proyek food estate atau cetak sawah adalah sejarah kegagalan yang bertubi-tubi 4 presiden selama 30 tahun terakhir. Papua bukan yang pertama menjadi proyek lumbung pangan yang melibatkan tentara. Kalimantan telah menjadi korban 30 tahun sebelumnya. Ini adalah bekas hutan yang sudah dibuka di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tahun 1996, di era Presiden Jenderal Soeharto, ia menghabisi 1 juta hutan di lahan gambut untuk mencetak sawah demi memenuhi ambisi swasembada beras, bukan swasembada pangan. Hutan tropis Kalimantan dihabisi dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di bawah rezim militeristik, tak ada yang berani melawan keinginan Soeharto, termasuk orang Dayak seperti Kuneng. Nggak bisa dihalangi itu. Nggak boleh dihalangi. Ya kalau ada kata-kata aja menghalangi, sudah kita diseret ke kepolisian dulu. Atau bisa langsung di PKI-kan. Iya, di PKI-kan gitulah. Jadi kita tuh nggak berani apa-apa dulu tuh. Ya. Apa maunya aja. Misal bilangnya A. Setahun setelah pengundulan hutan skala besar itu, tahun 1997, untuk pertama kalinya Kalimantan mengalami kebakaran lahan dan kabut asap terbesar dalam sejarah. Sebagai ilustrasi, ini kondisi kabut asap tahun 2015. Proyek 1 juta hektar sawah Jenderal Soeharto itu gagal. Bendungan dan saluran irigasi mangkrak hingga kini. Mei 1998, rezim Soeharto tumbang, 2 tahun setelah ia menumbangkan jutaan hektar pohon di Kalimantan. Setiap tahun, lokasi ini menyumbang kebakaran dan kabut asap yang merugikan jutaan orang. Sawah yang berhasil di Kalimantan justru bukan sawah yang dibangun Jenderal Soeharto,
melainkan yang dirintis para transmigran sejak era 1980-an. Sawah-sawah inilah yang ikut digarap oleh militer di era Presiden Joko Widodo. Dan hasil dari proyek food estate Presiden Jokowi itu sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Tapi Jokowi terus memperluas area food estate hingga 16.000 hektar. Presiden Jokowi juga menyerahkan urusan lumbung pangan ini kepada Prabowo yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Salah satunya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk membuka perkebunan singkong seluas 31.000 hektar. Food Estate Singkong Jenderal Prabowo ini dimulai dengan membuka 600 hektar hutan di Tawai Baru. Proyek singkong untuk bioetanol ini pun dijaga tentara. Dan seperti Jenderal Soeharto, proyek Jenderal Prabowo ini pun gagal. Dengan reputasi ini, Joko Widodo dan Prabowo justru sedang membuka 2,5 juta hektar di Papua. Setelah Jenderal Soeharto, Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono juga mencoba membuka food estate di Papua sejak tahun 2010. Namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Proyek ini juga gagal. Lalu di lokasi yang sama, Jokowi berusaha meneruskan dengan proyek mencetak sawah 1,2 juta hektar yang juga gagal. Sekarang yang paling siap adalah 1,2 hektar. Yang 1,2 juta hektar. Dan kini, Prabowo yang pernah gagal dengan 600 hektar singkong di Kalimantan justru akan mengulangi di Papua dengan skala 2,5 juta hektar. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Dalam setiap proyek pangan dan energi di Papua, yang lebih menonjol bukan tanaman pangannya, melainkan untuk energi atau bahan bakarnya. Sawit untuk biodiesel dan tebu untuk industri bioetanol. Ada 10 perusahaan yang diberi konsesi hingga 0,5 juta hektar untuk tebu. Dan 10 perusahaan itu dimiliki oleh satu keluarga saja. Para perempuan Auyu di Bovendigul akan berangkat memancing. Priska Beni membantu menyiapkan perahu. Mereka akan mengumpulkan bahan pangan di hutan untuk persiapan acara penancapan salib merah berikutnya. Priska sudah mengambil posisi memancing. 1.800 salib merah telah dipasang di wilayah adat berbagai suku di Papua Selatan untuk menghalau perusahaan sawit dan tebu. Maria Tebung yang paling muda datang membawa hasil. 2 ekor ikan gastor alias gabus toraja. Sebagai generasi Z, pendidikannya sampai sekolah dasar. Di perusahaan perkebunan seperti sawit atau tebu, ijazah SD hanya bisa menjadi buruh kasar. Tapi ia tak tertarik. Karena kita hidup itu dari alam, kita pancing, juga di darat, bawa anjing, terus bikin pagar sagu, dapat babi, bawa baru kita makan. Jadi kita tidak mau perusahaan masuk. Sementara Priska Beni masih mencari peruntungan. Tapi baginya, menjadi nelayan di Sungai Fofi masih lebih baik daripada bekerja 9 tahun di perkebunan sawit.
Sudah pengalaman, jadi kita tidak mau lagi. Seberapa lama ketika kerja itu? Selama di sana. 9 tahun di sana. 9 tahun? Saya baru pulang dari perusahaan. Selama 9 tahun kerja di sawit, bisa punya rumah kah? Atau Tidak. motor kah? Tidak. Johnson kah? Tidak. Cuma makan saja. Pendapatan juga kan tidak lebih. Habis dimakan. Satu minggu libur berapa hari? Tidak libur. Minggu tetap kerja? Tetap kerja. Tidak bisa ke gereja? Hari Minggu kerja. Hari Minggu juga kerja. Dia tidak mengenal agama perusahaan itu. Di grup perusahaan sawit Korindo, Priska digaji 2 juta rupiah per bulan dan tinggal di mes karyawan. Tapi gaji itu dipotong bahan makanan atau BAMA rata-rata 1 juta rupiah setiap bulan. Korindo adalah grup perusahaan yang salah satu usahanya adalah hutan tanaman industri dan sawit di Bovendigul dan Merauke. Di Papua, mereka memakai bendera PT Tunas Sarwa Ema. Perusahaan ini pernah memberi bantuan pada Keuskupan Agung Merauke. Keuskupan Merauke belakangan mengeluarkan pernyataan mendukung proyek strategis nasional di Papua. Umat Katolik yang memprotes sikap gereja tersebut ditangkap polisi. Jadi selama 9 tahun tidak bisa nabung? Tidak. Makan saja. Makan saja. Makan saja. Menabung bagaimana? Keperluan banyak. Sudah sampai. Habis di anak-anak uang sekolah. Uang 1 juta itu mana sampai. Mau nabung juga tidak cukup. Sudah pengalaman, jadi kalau di sini perusahaan mau masuk tidak. Tidak. Dan menu makan siang seperti ini agaknya sulit bagi buruh sawit atau tebu yang digaji 2 juta rupiah per bulan. Generasi Z seperti Maria Tebung atau generasi milenial seperti Priska Beni punya matematika ekonominya sendiri. Sawit untuk biodiesel atau tebu untuk bioetanol tak akan ada bedanya bagi mereka. Perkebunan tebu 1,5 juta hektar di Merauke adalah ide 3 presiden untuk menggenjot penggunaan bioenergi sebagai campuran bahan bakar fosil. Selain swasembada pangan, swasembada energi di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Bioetanol adalah bahan bakar nabati atau tumbuhan yang dapat dicampur dengan bensin. Sama dengan program biodiesel yang mencampur solar dengan minyak sawit. Pertamina saat ini sudah menjual BBM bioetanol dengan campuran 5% yang dipasarkan dengan merek Pertamax Green 95. Tapi pemerintah ingin menaikkan kadarnya menjadi 10% atau E10. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10
Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Idenya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang diimpor dan menimbulkan polusi. Tapi bioetanol bukannya tak mengorbankan lingkungan, hutan, rawa, dan manusia. Karena program E10 membutuhkan 7,3 miliar liter bioetanol, maka lahan yang dibuka untuk menanam tebu bisa mencapai 1,3 juta hektar. Sementara saat ini, luas perkebunan tebu di Indonesia hanya 500 sampai 600 ribu hektar. Artinya, butuh lahan baru hingga 800 ribu hektar untuk menanam tebu. Dan 500 ribu hektar diantaranya sedang dibuka di Papua. Hutan yang tadinya untuk menumbuhkan pangan berubah jadi tanaman untuk bahan bakar di jalanan. Kecepatan pulihnya hutan beradu dengan jumlah dan kecepatan kendaraan di jalanan. Dahaga terhadap energi tak pernah bisa dipuaskan. Setelah minyak sawit untuk biodiesel, dunia kini merambah singkong, jagung, dan tebu untuk bioetanol. Benua Amerika, Eropa, sebagian Afrika, hingga separuh Asia kini mulai memakai bioetanol sebagai campuran bahan bakar. Selain perebutan lahan, masa depan dunia juga dibayangi semakin mahalnya harga pangan karena persaingan antara perut manusia dengan tangki kendaraan. Ini adalah lokasi perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri yang mengancam tanah Vincent Quipalo dan orang-orang Ye di Merauke. Beberapa kilometer di selatan adalah PT Global Papua Abadi yang mengancam tanah orang-orang Muyu dan Marin. Dua perusahaan ini adalah bagian dari 10 perusahaan yang mendapat konsesi lahan untuk tebu dan bioetanol di Merauke. Batas konsesi mereka bahkan sama dengan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Salah satu ciri bahwa peta konsesi ini dibuat di Jakarta dari atas meja. Sama seperti kolonial Inggris dan Belanda ketika mereka membagi Pulau Papua dengan garis lurus pada abad 19. Seakan Papua adalah tanah kosong. Bedanya, meski peta konsesi ini mengatur batas 10 perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh satu keluarga saja. Ini nama 9 dari 10 perusahaan tebu dan bioetanol di Merauke, Papua. 99% saham mereka dimiliki sebuah perusahaan bernama PT Merauke Nusantara Manis. Sementara 1% sisanya dimiliki PT Merauke Gula Mandiri. Tapi saham kedua perusahaan ini dimiliki PT Merauke Sugar Group. Dan perusahaan ini, 90% sahamnya dimiliki pengusaha bernama Angelia Bonaventure Sudirman, serta perusahaan bernama Zico Trust dan Resource Harvest. Lalu 10% lainnya dikuasai PT Papua Energi Abadi, yang pemiliknya adalah Dudi Christian dan Angel Madeline. Sekarang, mari kita lihat siapa mereka. Angelia Sudirman adalah keponakan dari salah satu konglomerat sawit Indonesia, Martias Fangiono. 9 perusahaan di Papua ini berada di bawah bendera Merauke Sugar Group. Dan Merauke Sugar Group hanya satu dari 7 grup perusahaan milik keluarga Fangiono. Ini Martias Fangiono. Seperti Haji Isam, Martias selama ini dikenal sebagai pengusaha sawit yang kini merambah bisnis tebu dan bioetanol. Ini momen saat penanaman perdana tebu di Merauke bersama Presiden Joko Widodo Juli 2024. Di sini juga ada anak Martias Fangiono, yaitu Wirastuti Fangiono. Wirastuti adalah salah satu yang menonjol dari keluarga Fangiono. Tahun 2025, Forbes mencatatnya sebagai konglomerat termuda dengan kekayaan 23 triliun rupiah yang mengendalikan 2 grup usaha, FAP Agri dan Surya Dumai Industri. Keduanya adalah perusahaan sawit dan biodiesel. Anak dan bapak ini
adalah investor utama bagi Jokowi dan Prabowo untuk proyek tebu dan bioetanol di Papua. Sementara yang ini adalah Martua Sitorus, pemilik raksasa agribisnis dunia, Wilmar International, yang juga memegang konsesi sawit di Papua lewat berbagai perusahaan. Tapi Martua kini memakai bendera baru, yaitu KPN Corporation, atau Karunia Prima Nastari. KPN inilah yang memiliki kelindan bisnis dengan keluarga Fangiono untuk proyek tebu Merauke. Apalagi grup Wilmar yang didirikannya juga pemain gula utama di Australia. Tahun 2010, Wilmar membeli 100% saham perusahaan gula terbesar Australia, Sucrogin. Akuisisi senilai 1,5 miliar dolar Amerika ini langsung menjadikan Wilmar pemain tebu terbesar kelima dunia. Sebagian bibit tebu yang ditanam di Merauke adalah varietas yang dikembangkan Lembaga Riset Gula Australia atau Sugar Research Australia. Sugar Research Australia lalu menjalin kontrak pengembangan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik Fangiono. Tapi masalahnya, Sugar Research Australia adalah badan publik yang tugasnya memajukan petani tebu dan sebagian dananya berasal dari pajak warga Australia. Itu artinya, warga Australia membiayai pengembangan bibit tebu untuk investor dan pemerintah Indonesia. Dokumen ini menunjukkan bahwa lembaga yang dibiayai warga Australia itu pernah memiliki kontrak penyediaan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik keluarga Fangiono. Kontrak itu baru berakhir pada November 2024. Artinya, saat Presiden Jokowi dan keluarga Fangiono menanam bibit tebu pada Juli 2024 ini, kontrak itu masih berlaku. Nama lain dalam keluarga ini adalah Siliandra Fangiono, yang pada tahun 2024 dijuluki Raja Sawit Termuda dengan kekayaan 39 triliun rupiah dalam catatan Forbes. Ia mengendalikan grup First Resources. Secara umum, keluarga Fangiono memiliki 20 perusahaan di Sumatera, 32 perusahaan di Kalimantan, 1 di Jakarta, 2 di Singapura, dan 25 perusahaan di Papua. Di Papua, perusahaannya tersebar dari Sorong, Mapi, hingga Merauke. Para politikus dan pejabat Indonesia terus membesarkan konglomerasi, meski Martias Fangiono pernah divonis 1,5 tahun penjara karena kasus pembalakan liar dan kebun sawit ilegal tahun 2007. Sementara tahun 2022, Wilmar terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit dan divonis mengembalikan kerugian negara 11,8 triliun rupiah. Tumpukan uang ini disebut sebagai pembayaran dari grup Wilmar yang diterima secara simbolis oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025 lalu. Tapi peran raksasa biodiesel dan bioetanol dunia ini belum akan surut di Indonesia. Bahkan sebaliknya. Sebuah dokumen presentasi bisnis dari Wilmar International Limited pada tahun 2010 ini bisa menjadi petunjuk. Presentasi ini bagian dari proses pembelian 100% saham raksasa tebu Australia, Sucrogin. Dalam presentasi ini, Wilmar mengaku ditawari konsesi lahan 200.000 hektar di Papua, atau dulu disebut Irian Jaya, untuk menanam tebu. Dengan penerbangan hanya 2,5 jam dari kantor Sucrogin di kota Townsville ke Merauke, Wilmar akan mengawinkan bisnis gula dan bioetanolnya menjadi pemain dunia. Dan lokasi yang diincar oleh Wilmar adalah distrik Ilwayap di Merauke, kampung halaman Yasinta Moiwen. Dan persis disinilah, 14 tahun kemudian, ribuan eskavator John Lynn Group milik Haji Isam mulai membuka hutan sebagai kontraktor pemerintah. Presentasi dan gagasan ini dibuat oleh Wilmar pada Juli tahun 2010. Sebulan kemudian, Agustus 2010, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan proyek Lumbung Pangan dan Energi Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Targetnya membuka lahan 1 juta hektar dalam 5 klaster yang masing-masing 200.000 hektar. Angka yang sama dengan presentasi Wilmar. 5 tahun kemudian, 2015, giliran Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan proyek pangan dan energi 1,2 juta hektar.
Menjelang pensiun sebagai presiden, Jokowi kembali menggencarkan proyek ini dan melibatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi lalu mendukung Prabowo sebagai presiden berpasangan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kini, setelah menjadi presiden, giliran Prabowo yang melanjutkan proyek bioetanol dan biodiesel dengan memobilisasi militer dan melibatkan pejabat-pejabat yang juga para elit partai koalisinya. Tahun lalu, hutan-hutan di Pulau Jawa dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan tebu di bawah rezim kolonial Belanda. Orang Jawa menjadi buruh dan petaninya dipaksa menanam tebu. Dari kolonialisme dan politik tanam paksa itu, Belanda memperkaya negara dan para investornya. Tak puas membuka hutan untuk perkebunan di Jawa dan Sumatera, kolonial Belanda menanam tebu hingga di Suriname dan mengerahkan ribuan orang Jawa sebagai buruh pada tahun 1890. Inggris yang sudah menguasai negara seluas India dan Papua Nugini pun masih menanam tebu jauh di tengah Samudra Pasifik, di tanah orang-orang Fiji. Lalu memindahkan puluhan ribu orang India menjadi buruh di sana. 200 tahun sebelumnya, ratusan ribu orang Afrika bahkan diperbudak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan tebu Spanyol dari selatan Eropa hingga Karibia, Kuba, atau Jamaika. Jika dulu tebu menjadi gula atau emas putih, kini cerita kolonialisme tebu berlanjut di Papua untuk bahan bakar nabati atau bioetanol. Dan seperti semua cerita tentang kolonialisme, akan ada yang berpesta dan ada yang membayar. Dalam setiap cerita pesta kolonialisme, baik di Jawa, Karibia, atau di Papua, selalu melibatkan para elit lokal, dari pejabat, perwira, hingga agamawan. Tapi dalam setiap kolonialisme, juga selalu ada cerita tentang mereka yang mempertahankan diri dan melawan. Dalam sejarah Gereja Katolik banyak pemimpin-pemimpin yang adalah tanda petik itu adalah Judas juga. Jadi itu sudah pasti karena itu adalah manusia. Satu sisi sebagai manusia dalam perjalanan digoda, apalagi ada dalam posisi-posisi jabatan ya mungkin banyak tawaran-tawaran lain, lalu disitulah terjadi pergeseran keberpihakannya kepada misi gereja tadi itu untuk umat, untuk mereka yang tertindas. Orang kirim ekskuvator, orang kirim tentara, orang kirim polisi. Pukul kami bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri orang barang. Kami tidak pernah menangis ke orang lain. Kami tidak pernah menangis ke kita Bapak Mama, kami menangis kepadamu. Tuhan kami lemah. Ibu tidak tahu. Ini hijau cikuira. Orang lain datang ke bangsa kami, ke wilayah kami untuk kasih habis kami.
Kimam Dehi, Ya Kimam Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi, Bono Ya Hadikul Dehi. Kita buat saksi seperti begini untuk menolak perusahaan apapun yang masuk di tanah kami. Kalau kita kasih, kita bikin rusak sekarang, kita punya generasi berikutnya mau dapat kemana. Jadi kita nyatakan sikap di sore hari ini, kami tolak. Apa yang dilakukan pemerintah untuk PSN adalah kejahatan. Pemerintah bagian dari kejahatan, aktor perusak dan pembunuh terhadap negara, terhadap alam, hutan, terhadap manusia. Jadi negara jadi aktor pembunuh. Jadi Pilatusnya siapa? Negara, pemerintah Jakarta ini. Tanah Wiu bukan tanah kosong. Masyarakat adat kami masyarakat. Perusahaan tolak. Biar asal. Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Maka di sini saya mau bilang, negara jangan tipu-tipu kami lagi. Kalau kami dianggap orang Papua itu bagian daripada Republik ini, tolong hargai kami. Dengan adanya PSN, PT, John Hindrup yang sudah menerobos tanah kami dan hutan kami, merusak alam kami. Itu yang kami datang ke Jakarta jauh-jauh dari Papua. Kami mau bersuara kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana keadilan untuk masyarakat Papua. Tolong lihat masyarakat Papua yang sudah mati. Kami bersepakat menyatakan, 1. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. 2. Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Kita sering merasa banyak hal buruk sudah jadi cerita sejarah. Dan kita sekarang hidup lebih baik, lebih beradab, atau mustahil melakukan kejahatan seperti di masa lalu. Kita tidak lagi menghukum mati orang dengan memenggal kepalanya. Kita menembaknya atau menyuntik racun agar tertidur dan mati. Tapi ada hal-hal yang tak berubah. Salah satu pembantaian yang kuat di ingatan kita adalah kejahatan Nazi atau genosida di Rwanda. Padahal pembantaian juga sedang terjadi di masa kita, seperti di Gaza, Palestina. Penghancuran sebuah peradaban seperti Indian di Amerika atau aborigin di Australia juga kita anggap masa lalu. Sekarang kita merasa lebih baik dan lebih toleran. Padahal proses penghancuran bahkan pemusnahan yang sama sedang terjadi terhadap bangsa Melanesia di Papua. Begitu juga dengan praktik kolonialisme. Kita merasa penjajahan seperti dilakukan Portugis, Inggris, atau Belanda sudah menjadi sejarah. Dan Indonesia tidak mungkin menjajah. Padahal itulah yang sedang terjadi dan dirasakan di Papua.
Kawasan Maya, Upaka Maya, anak dia mana namanya? Jalannya sejarah ini disadari Willem Kimco di pedalaman Bovendigol, Papua. Hidup terpencil dan tak tersentuh urusan negara bukan berarti selalu aman. Untuk sampai di tempat ini, orang-orang Muyu menempuh 2 hari berjalan kaki mengarungi hutan, lembah, dan sungai. Termasuk mereka yang datang dari perbatasan Papua Nugini. Mereka berkumpul untuk memenuhi undangan pesta adat yang disebut Awon Atatbon atau Pesta Babi. Yang mengundang adalah marga Kimco Jinipjo. Yang dituakan di marga ini adalah Willem Kimco. Ia tak punya kartu tanda penduduk dan kewarganegaraan manapun, baik Indonesia atau Papua Nugini. Tahun 1984, 10.000 orang Papua, terutama suku Muyu, mengungsi ke Papua Nugini untuk menghindari operasi militer Indonesia, termasuk Willem Kimco. Apa yang membuat pesta adat ini istimewa? Apa bedanya dengan acara serupa yang dihadiri pejabat, tokoh agama, LSM, atau yang direkam oleh kru televisi dan konten kreator? 18. Pertama, untuk membuat pesta babi, orang Muyu perlu persiapan selama 10 tahun. Sebab, babi-babi yang akan jadi bagian dari pesta ini tak boleh dibeli, alias harus dipelihara sendiri. Babi-babi ini bukan bantuan pejabat pemerintah, gereja, atau LSM. Yang kedua, babi-babi ini tidak dipelihara di kandang. Jadi punya nama babi ini kah? Harimau. Harimau? Harimau. Dia kulit dengan ini bulu di harimau, macam harimau begitu yang kasih nama harimau. Setelah diberi nama, mereka dilepas liarkan di hutan sejak kecil. 10 tahun kemudian, jika tiba saatnya pesta, para pemburu akan mencari mereka di dalam 479 hektar hutan milik marga Kimco. Suku atau marga lain tak akan mencurinya di hutan, karena mereka sudah punya babi dan wilayah masing-masing. Itu artinya mereka harus tetap menjaga dan mempertahankan hutannya agar babi-babi bisa hidup. Demikian juga dengan lahan pangan mereka, yang menumbuhkan sagu, keladi, atau aneka sayuran. Yang ketiga, dalam Awon Atatbon atau pesta babi, binatang ini tidak dimakan secara gratis. Setiap marga atau klan dalam suku Muyu akan membayar jerih payah tuan rumah menjaga hutan dan memelihara babi. Ini seperti arisan untuk menjaga budaya dan lingkungan. Bagian dari budaya dan ekonomi timbal balik yang ditandai dengan siklus memberi dan menerima. Ini juga cara orang Muyu membangun dan memperluas aliansi. Awon bet begul bet, ulan yau kandowet, asat bet anani, asat bet jenek liga anani, oh ado amten anani, menene tena yage, kepo kemo ko di mana, kepo kemo mayet me, kep tetek no mayango, kep kanin bet wene ke iftore wen, ne tena ya kadek me, oke, kepo nanti kutok kemo, kepo kepasak kutok nani, kene man gini wani wanjo, koko kati bolon ya bengo, koko kuning bolon ya. Jika Willem Kimco dan marganya bisa menjaga hutan dan wilayahnya, marga lain ikut diuntungkan sebagai sebuah ekosistem. Demikian juga sebaliknya. Alasan keempat, mengapa pesta babi ini memiliki tempat khusus dalam peradaban orang Muyu, karena Willem Kimco khawatir peradaban mereka akan punah, menyusul ancaman terhadap ekosistem dan hutan.
setiap marga atau klan harus mengkonsolidasi diri dan membangun aliansi. Kekhawatiran Willem dan orang-orang Muyu tak berlebihan. Ruang hidup mereka bersinggungan dengan proyek bioetanol dan biodiesel pemerintah Indonesia. Mereka juga tahu apa yang telah dan sedang menimpa suku lain seperti Auyu di Bovendigul atau Yainan dan Marin Anim di Merauke. Jika suku-suku lain menggunakan palang adat dan salib merah sebagai gerakan perlawanan, orang-orang Muyu memakai pesta babi untuk mempersiapkan diri dan konsolidasi. Sebab, berbeda dengan saat mengungsi tahun 1984, kali ini yang datang ke tanah orang-orang Muyu tak hanya tentara, juga alat-alat berat bersama para pebisnis pangan dan energi. Awan datang.